Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Firmanda, NIM 25 dari lokal 5D PTIK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, lalu sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau, serta filosofi rumah gadang, rangkiang, dan jenisnya. Materi pertama yaitu mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam adat dan budaya Minang, agar penghargaan dalam adat dan budaya Minang, kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis keturunan ibu yang disebut sistem matrilineal. Maka inilah asal usul lahirnya sistem matrilineal. Sistem ini sulit dibantah karena sudah merupakan dalil yang sudah hidup dan tumbuh berkembang di Minangkabau sejak zaman dahulu. Bagi masyarakat Minang, ibu merupakan bindo kanduang yang kehadirannya ialah amat penting dalam keluarga maupun suku. Dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Jika sudah keturunan tidak ada keturunan perempuan, maka bisa dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus. Kedudukan ibu, kedudukan perempuan di Minang yang disebut sebagai bundo kanduang. Bundo kanduang merupakan sebuah lambang kehormatan dalam kaum dan dalam negeri. Ibu menjadi hiasan dalam kampung yang tercermin dari kepribadian yang sopan santun dan baik budi pekertinya. Lalu dalam sistem matrilineal ada beberapa unsur seperti garis keturunan berasal dari ibu, perkawinan harus dilakukan dengan suku lain dan tidak boleh nikah sesuku. Ibu memegang peranan sentral, harta pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakan, suami dan anak tinggal di rumah istrinya sampai mereka bisa membeli atau membuat rumah. Lalu filosofi rumah gadang dan rangkiang serta jenis dan fungsinya. Yang pertama, rumah gadang gonjong ampe banjongan. Rumah ini memiliki 4 gonjong di atap dan lebih dari 7 ruangan. Ciri khasnya ialah bangunan ini mempunyai tambahan anjungan di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, rumah gadang gonjong 6. Bentuknya mirip seperti rumah gadang Gajah Mataram, tetapi sudah dimodifikasi dengan tambahan ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi lebih modern. Selanjutnya, rumah gadang Sibak Baju, yaitu rumah gadang ini mempunyai khas mirip dengan belahan baju. Rumah adat ini masih meniru model rumah gadang Gajah Mataram. Bahan dasar pembuatannya ialah kayu dan sesak. Lalu rumah gadang jenis Gajah Mataram, yaitu rumah gadang ini merupakan salah satu rumah gadang yang termasuk mewah. Syarat pembangunan rumah adat ini ialah harus menghadap utara dengan dinding timur, barat, dan selatan ditutupi sesak. Seluruh bangunannya dibuat dari kayu berkualitas seperti kayu juar, surian, dan ruyung. Atapnya terbuat dari seng, memiliki 4 kamar dengan ukiran dan dekorasi di pintu kamarnya. Lalu memiliki 30 kayu penempang. Karena banyaknya tiang penempang tersebut, maka dianggap sebagai bangunan yang tahan gempa. Lalu rumah gadang gonjong 5. Rumah gadang ini menambahkan gonjong di bagian kiri dan kanan bangunan. Rumah adat ini banyak ditemui di kota Payakumbuh, Padang. Selanjutnya, rumah gadang Surambi Ampe. Rumah adat ini terlihat agak berbeda dari rumah adat lainnya. Rumah adat ini mempunyai pengakhiran kiri dan kanan yang disebut bamah pomo atau pape dalam bahasa Minang, yang berarti pintu masuk dari belakang. Jika Anda ingin bertemu ke rumah gadang ini, maka harus lewat pintu belakang. Selanjutnya, rumah gadang Batingke. Rumah gadang ini dasarnya ialah rumah gadang Gajah Mataram, namun dimodifikasi dan diberi tingkatan. Keunikan dari macam-macam rumah gadang tersebut yaitu bentuknya mirip perahu. Anjungannya seperti belakang
perahu. Lalu atapnya seperti tanduk kerbau. Atapnya ini bermakna untuk menuju Tuhan, baik melalui nilai-nilai, amal, dan apapun yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu pelekatan tiangnya tidak ditancapkan ke tanah, namun ditumpukan di atas batu yang punya tahan yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan gempa saat terjadi. Lalu kayu yang tahan rayap. Kayu yang digunakan biasanya yaitu kayu ulin, kayu besi yang sudah tua karena dianggap tahan hama. Lalu tidak menggunakan paku, tahan gempa. Lumbung pangannya terpisah dari rumah. Atapnya yang ideal untuk area tropis. Rangkiang ialah ruang penyimpanan hasil panen. Keadaan rangkiang ini merupakan identitas suatu kaum. Bangunan rangkiang ini dibangun dengan tanpa pintu, berdiri kokoh di halaman rumah gadang. Sebagai ganti pintu dibuat cingkok yang berada di bagian atas salah satu dindingnya. Untuk masuk ke dalamnya atau menyimpan padi biasanya digunakan tangga bambu. Jika tidak digunakan maka tangga tersebut akan disimpan. Macam-macam rangkiang yaitu rangkiang setinja Ulawi. Rangkiang ini biasanya berfungsi untuk menyimpan padi yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dibuat. Lalu rangkiang Cibayau-Bayau ialah rangkiang yang digunakan untuk menyimpan padi makanan sehari-hari. Lalu rangkiang Citenggang Lapa. Rangkiang ini merupakan rangkiang penolong di masa sulit ketika musim kemarau datang. Lalu rangkiang Keciak. Rangkiang ini kecil yang berisi benih untuk ditanam pada musim selanjutnya. Perbedaan dari beberapa rangkiang ini jika dilihat dari bentuknya ialah rangkiang setinja Ulawi dapat memiliki 4 tiang dan biasanya langsing dan diletakkan di tengah. Kalau si Bayau-Bayau biasanya diletakkan di bagian kanan rumah gadang, dibuat gemuk dan 6 tiangnya. Lalu jika rangkiang Citenggang Lapa ada 4 tiang, biasanya diletakkan di sebelah kiri. Dan rangkiang Keciak biasanya dibangun kecil dan diletakkan di antara ketiganya. Dan ciri khas lain dari rangkiang Keciak ini biasanya tidak memiliki gonjong. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.